Shalom teman-teman, Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi di 180. Nah, hari ini aku nggak sendirian, tapi aku bareng Gav. Nah, hari ini kita akan banyak nanya ya, Gav Iya, ya, bener banget. dengan narasumber kita, yaitu Pastor Di Darmawan. Shalom Om. Shalom. Shalom, Om. Nah, Om, kalau bulan lalu nih, 180 itu bahas tentang regenerasi Om. Oke. Nah, kalau itu kita banyak tergenerasi dari beberapa tokoh Alkitab, dan bulan ini tema kita bulan ini lebih anak muda lagi nih Om. Siap. Nah, yaitu tentang quarter life crisis. Oke. Nah, seperti yang mungkin anak-anak muda tuh udah banyak yang tahu ya, atau mungkin ada yang belum tahu juga. Nah, mungkin yang belum tahu quarter life crisis itu biasanya dialami oleh anak-anak muda, biasanya umur 20-an sampai 30-an awal Om biasanya. Oke. Jadi dia itu mengalami krisis tentang jati diri, passion yang selama ini sudah dijalani, dan mereka tuh kurang lebih kayak meragukan pencapaiannya karena mungkin membandingkan juga dengan kehidupan sesamanya gitu lewat media sosial gitu. Oh iya, suka ngintip IG orang gitu ya. Iya. Stalking, Stalking. Nah, Gav mungkin ada yang mau nanya. Iya, kan quarter life crisis ini kan berbicara tentang bagaimana nih masa-masa anak muda itu kayak kehilangan jati diri. Nah, menurut Om sendiri nih aku mau nanya, kenapa sih kita nih harus banget tahu jati diri, karakter, passion buat hidup kita, dan seberapa penting sih hal itu dalam hidup kita? Iya. Kalau ditanya seberapa penting, tentu sangat penting ya. Nah, justru judulnya ini menyatakan nih bahwa quarter life crisis ini terjadi karena itu orang-orang merasa bingung gitu. Ini yang saya jalani bener nggak nih ya? Saya udah jalani mungkin dari lulus kuliah gitu ya, beberapa tahun kerja atau usaha atau apa, merintis sebuah startup atau apa. Lalu dia di tengah jalan kan bingung. Nah, jadi kalau ditanya seberapa penting sih kita mengetahui jati diri kita, karakter kita, ya jawabannya sangat penting gitu. Iya. Sangat penting. Karena itu yang akan kayak menjadi kompas nih dalam kita untuk Benar. menunjukkan kita ini mau kemana. Diarahin ya Om ya? Ngarahin ya. Benar. Berarti sebenarnya kalau kita kan tuh sering tuh Om ikut-ikut tes psikolog gitu kan, Oh, kayak iya. untuk mengetahui karakter kita seperti apa tuh. Iya. Yang sebenarnya sepele, tapi itu benar-benar penting ya Om ya untuk mengarahkan hidup kita ke depan gitu ya Om ya. Ya. Menurut saya itu penting. Penting ya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman muda nih ya yang masih bingung, menurut saya boleh minta bantuan psikolog atau Iya. psikolog atau psikiater ya, psikolog barangkali ya. Iya. Oke. mungkin. Minta bantuan, lalu dia tes supaya paling nggak ngerti nih karakternya di Karakternya, mana, iya. lalu dia kuatnya di bidang apa, Iya. kelemahannya di bidang apa, ya itu menurut Om Rudi sih Iya. itu penting, gitu. Benar-benar setuju. Jadi walaupun kita nganggapnya itu cuman ngisi asal-asalan, tapi jangan sampai asal-asalan ya, karena itu penting untuk dirinya sendiri Iya, gitu ya, untuk kan kita mengetahui. bayar, jadi jangan Iya, asal bener. sayang gitu. Bener Om. Nah, Tapi mungkin ada juga yang gratis-gratis itu di website ya. Iya. Saya rasa itu ada lah. Mungkin tidak selengkap yang berbayar, tapi paling enggak untuk awal sih bisa nolongin kita. Sebetulnya kita kekuatannya di mana nih? Iya, iya. Nah, itu oke gitu. Iya. Oke, Om, tadi kan Om Rudi itu tadi ngomongin tentang jati diri, tentang karakter gitu Om. Nah, menurut Om Rudi itu kalau passion itu selalu sama nggak sih dengan talenta Om? Passion itu artinya gairah ya, Iya, atau ketertarikan pada sebuah bidang gitu. Iya. Apapun itu ya. benar. Misalnya ada orang yang senang badminton, berarti passionnya tuh di situ. Ibaratnya mati hidup dia di situ, nggak digaji, nggak dibayar pun dia senang melakukan itu. Berbeda sama orang yang malas-malesan, nggak ada passion, dia mesti disogok dulu, dibeliin handphone apa baru dia mau ambil raketnya begitu ya. Nah, talenta adalah sesuatu yang sudah di dalam sana. Ya. Oke. Menurut Om Rudi sih ini berjalan bebarengan, seiring gitu ya. Seiring jalan bareng, nanti adalah mentok sini, mentok sana, tapi orang yang punya passion pada dasarnya dia akan kembali ke jalan yang benar itu. Oke. Berarti berjalan seiring ya Om ya? Seiring. Oke. Nah, kita hari ini sebenarnya mau banyak nanya tentang pengalaman Om Rudi nih. Oke. Nah, waktu Om Rudi dulu misalkan masih belasan
masih umur belasan lah ya, Iya. masih remaja Om. Nah, waktu itu dulu Om itu cari tahu passion atau mungkin talenta atau gift dari Tuhan tuh pernah ada kesulitan nggak Om waktu usia-usia belasan tahun tuh? Ya rasanya ya sama sulitnya sama anak-anak sekarang Oh gitu gitu. ya, sama sulitnya Sama. gitu ya. Nah Om Rudi waktu itu kan nilainya sebetulnya nggak bagus-bagus banget lah, Hmm. tapi yang terbagus jurusan fisika waktu itu, Hmm. nilai terbagusnya Hmm. ya. Ibaratnya kalau ini 7, 6, 5 kira-kira gitu ya. Iya. Ya akhirnya masuk jurusan fisika. Om Hmm. Rudi rada tertarik dengan matematika gitu ya. Jadi Om Rudi pikir apa ya passionnya nih. Nah Om Rudi waktu itu seneng badminton karena di Tegal itu kan banyak Iya, iya. apa ya orang-orang yang seneng badminton rame-rame begitu. Ya passionnya mungkin belum terlalu ngerti sih. Om Rudi belum terlalu ngerti begitu. Tapi tadi misalnya Om Rudi kayaknya seneng matematik ya satu. Nah Om Rudi juga sadari waktu itu ya pinter ngomong gitu. Hmm. Jadi apa saya ini satu hari mau jadi pengacara gitu. Jadi mikirnya gitu yang Iya, iya. urusannya ngomong Iya. ya. Jadi ya waktu itu suka berdebat. Kalau Hmm. sekarang sih enggak lah ya. Udah Iya. tua begitu. Enggak sih. Jadi dalam pencarian passion itu waktu itu identiknya Om Rudi adalah pencarian cita-cita. Nanti mau ngapain ya? Nanti setelah lulus SMA saya mau kuliah di mana? Lalu saya mau kerja apa? Ya tentu adalah kesulitan itu. Ada varian kesulitan itu. Nah, tadi kan Om Rudi bilang sebenarnya banyak yang disukai ya pada awalnya tadi. Ada fisika, matematika, terus juga sering suka Ngomong lah. suka ngomong ya, berdebat kali Om ya. Iya berdebat. Nah, itu gimana Om ceritanya pilihan Om itu bisa mengerucut ke satu bidang gitu. Iya. Ada itunya nggak Om? Nah, itu. Perlu proses. Proses. Nah, ketika kita bertanya-tanya itu dalam kebingungan kan pasti nanya-nanya. Nah, ketika nanya itu Om Rudi apa ya Tuhan ya? Ya Om Rudi waktu itu sudah melayani sebagai asisten guru sekolah minggu. SMA kelas 2 udah mulai begitu. Sambil nanya-nanya gimana Tuhan. Nah, Om Rudi tuh dapat ayat-ayat kalau tahun baru tuh ngambil ayat di gereja, lalu Om Rudi ternyata beberapa tahun terakhir Om Rudi perhatiin tak tempel di Alkitab di back cover gitu ya, cover bagian dalam belakang. Terus kayaknya ada kayak nuntun sebuah panggilan gitu. Dapat sesuatu gitu ya Om? Dapat sesuatu dari itu ya. Jadi ya nanya juga, apa mesti ke sana ini? Apa mesti jadi pendeta kira-kira gitu. Nah, sebetulnya kalau dari sisi cita-cita itu nggak masuk gitu. Kan Om Rudi pikir, wah saya ini kayaknya mau jadi pengacara nih, pinter ngomong nih, ya suka berdebat dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ya dalam tanda kutip dikerucutkan oleh Tuhan sih dalam konteksnya Om Rudi ini ya. Kayaknya Tuhan manggil ke arah sana ya, meskipun kalau dari berbagai hal agak kurang cocok gitu. Ya Om Rudi kan dari keluarga sangat sederhana gitu ya. Mestinya Om Rudi ini banting tulang cari duit untuk bantu keluarga supaya ya papa mama bangga lah begitu ya. Tapi ya itu ada tarikan untuk bidangnya Om Rudi ini, ada tarikan tangan Tuhan lah katakan begitu ya. Akhirnya ya sudah Om Rudi mengerucutnya ke sekolah teologi gitu Pak. Oke. Jadi berarti udah dari proses nih dari remaja lalu jadi ke dewasa muda kisaran umur 20 sampai 30 tahun gitu ya. Iya. Nah, pernah nggak sih Om di masa-masa umur 20 sampai 30 tahun ini Om Rudi kepikiran, duh aku ini salah jalan nggak ya? Terus apa yang saya jalanin ini sesuai nggak ya sama tuntunan Tuhan? Sesuai nggak sih sama passion yang udah saya lakuin kemarin gitu? Kalau mikir salah jalan atau enggak sih untuk Om Rudi enggak ini ya. Tapi ada satu titik di mana waktu itu mau merit gitu ya. Terus mau merit Om Rudi nggak punya apa-apa gitu ya. Jadi Om Rudi mikir apa sambil kerja terus sambil pelayanan. Artinya kerja umum gitu ya. Mikir. Nah, kakaknya Om Rudi itu kayak di sebuah perusahaan retail, distributor terkenal, manajer. Nah, mungkin Om Rudi pikir gini, apa aku jadi sales aja gitu ya.
Jadi sales, nanti hari Minggu toh bisa pelayanan gitu ya. Sambil nabung, mau merit dan sebagainya, mungkin itu lebih baik. Tetap sih panggilannya nggak hilang gitu ya. Tapi dalam rangka pengumpulan uang ini ya kayaknya perlu lakukan sesuatu. Nah, satu hari ada pendeta khotbah. Nah, pendeta ini dalam masa-masa susahnya dia bilang ini, aku mau jadi sales Ini pendetanya khotbah gitu. Kata-katanya spesifik, aku mau jadi sales Tuhan. Ya, ngurusi pelayanan ini susah, saya mau jadi sales. Nah, tapi akhirnya si pendeta itu, Om Rudi agak lupa ceritanya, tapi dia dapat kayak firman dari Tuhan, akhirnya nggak jadi. Ya sudah. Dari situ Om Rudi yang dapat firman itu pun, oh gitu ya. Kan sangat klop banget tuh. Iya, iya. Om Rudi mau jadi sales, dia khotbahnya mau jadi sales dan nggak jadi, ya udah akhirnya Om Rudi nggak jadi. Iya. Ya, jadi kalau meragukan jalannya sih enggak, tapi dalam rangka tadi ya duit kan perlu dikumpulin waktu gitu Om Rudi pikir gitu deh. Oke. Tadi kan Om bilang waktu itu sudah menjalani sekolah teologi ya Om ya. Iya. Tapi di tengah jalan itu ada sempat ngelirik untuk jadi sales gitu kan Iya. ya. Nah, ternyata kebanyakan anak muda juga seperti itu Om sekarang ini. Gitu ya. Iya. Jadi kayak sekarang dia sudah mengambil satu keputusan pengen di bidang ini, misalkan dia baru kuliah ya. Terus udah ngambil jurusan komunikasi misalkan gitu. Tapi di tengah jalan ada kesempatan untuk untuk ngambil suatu pilihan atau keputusan gitu, di mana mungkin tuh bisa bisa menghasilkan uang yang lebih lah gitu. Nah, menurut Om gimana Om? Apakah dia itu harus tetap mengejar passionnya atau dia memilih pilihan yang tersedia gitu pada saat itu gitu? Ya, kita harus realitas ya, melihat realitas kehidupan, realita kehidupan. Ya orang perlu uang kan gitu itu. Misalnya passionnya dalam bidang A, tapi belum bisa menghasilkan sebagaimana yang seharusnya. Ya boleh aja sih dia ngambil kesempatan yang ada, ya. Dan Om Rudi percaya tadi, passion itu akan menuntun dia di jalan yang benar. Nah, kenapa Om Rudi katakan ini? Karena orang kalau menjalankan sesuatu yang bukan passionnya, tapi memang ada hasilnya ya, itu mungkin hatinya kurang happy, Farel. Tapi kalau dia melakukan passionnya, itu orang tuh seneng. Iya. Ya, kan lebih yang ideal adalah udah seneng dibayar pula kan Iya, gitu. iya. Ya toh? Iya. Nah, tapi ya kalau realitanya memang belum, ya Om Rudi sih nggak apa-apa, ambil aja yang memang ada di depan mata nih, tangannya apa bisa kerjain, bisa dipegang gitu, kerjain dulu. Nanti sambil tetap passion itu ya perlu dikerjakan, karena passion itu yang akan mendatangkan happy dalam hidup. Iya. Gitu. Setuju Om. Jadi sebenarnya dia sendiri yang bisa menentukan ya Om ya. Iya. Kita mungkin bisa kasih masukan gitu ya. Iya. Om Rudi mungkin bisa kasih masukan, tapi sekali lagi keputusan itu ya dia yang buat, karena kan realitanya atau kondisinya dia yang lebih tahu gitu ya. Iya, betul. Dia yang bisa lebih melihat. Oke. Aku mau nanya nih Om lagi, gimana sih kalau misalnya kita lagi ngejalanin apa yang sesuai sama passion kita, tapi di satu sisi di tengah-tengah jalan kita ngerasa udah gelisah, terus abis itu kita udah nggak termotivasi lagi karena pencapaian hidup kita nih nggak sesuai sama yang udah direncanain. Jadi gimana sih cara ngatasinnya supaya bisa semangat lagi, termotivasi lagi? Iya. Tapi tahu bahwa passionnya tuh itu ya. Iya. Ya artinya ngerjain passion, tetapi ya hasilnya mungkin kurang. Iya. Ya toh. Lalu sehingga achievementnya juga nggak sesuai. Saya kepenginnya 8, mungkin hasilnya 4 atau 3 dan ini ya. Gimana ngatasinnya? Ya mungkin dia perlu usaha yang lebih berat, lebih keras, usaha ya. Artinya dia perlu keluarin tenaga yang lebih banyak untuk bisa menghasilkan itu. Ya, karena ketika orang melakukan passionnya sebetulnya ada dorongan dari dalam yang besar untuk melakukan itu. Tapi ada di satu titik karena pencapaiannya nggak seperti yang kita harap, kemudian kita jadi tadi demotivasi, tidak termotivasi, ya lesu lah. Aduh gimana ya, kayaknya udah males nih. Saya sih seneng ini, tapi kayaknya males. Ya mungkin tadi kalau ada bidang lain yang untuk urusan misalnya kehidupannya ya,
Kan setelah 20-30 kan sebaiknya tidak bergantung sama orang lain kan Iya. gitu dari sisi keuangan atau orang tua kan Iya. gitu ya. Ya ambil dulu yang lain ya toh. Ambil dulu sementara yang lain yang bisa menghasilkan lebih sambil nanti akan terus mengejar passionnya. Kalau bisa disatuin bisa. Tapi bisa jadi yang tadi yang pertama adalah kurang keras. Usahanya kurang keras ya. Nah, bila perlu misalnya adakan inovasi, lakukan inovasi gitu. Ya, termasuk ya kayak gini kan kita sedang berinovasi nih ya. Iya. Kita sedang nolongin mungkin ada anak-anak muda dari khotbah nggak dengar istilah quarter life crisis. Di sini bisa dengar dengan acara ini. Jadi usaha keras, inovasi, atau kalau sementara ngelirik yang lain, Om Rudi sih oke menurut Om Rudi gitu. Ya, itu sebenarnya pelajaran yang apa bagus banget tuh ya, karena apa ya bagi anak muda tuh dia kebanyakan dia udah mencoba terus gagal akhirnya berhenti mencoba tuh Om. Iya. Gitu. Tadi Om bilang kita harus apa lebih berusaha lagi ya tadi ya. Walaupun misalkan mencoba 2-3 hal gagal belum tentu cuman stop sampai situ ya, belum tentu apa siapa tahu di depannya ada Iya. tinggal satu langkah lagi gitu ya. Ya, untuk mencoba sesuatu yang baru, pastilah kita perlu belajar juga. Ya. Iya. Ini cerita sedikit. Kemarin Om Rudi potong rambut. Tukang cukurnya ini dia bilang gini, Pak, saya ini setahun pertama, wah susah banget, struggle banget. Ya. Ibaratnya hidup harus minim banget lah. Nah, lewat dari setahun udah agak lumayan. Orang mulai kenal dia sebagai barber gitu ya. Lalu orang mulai dateng dan lain sebagainya. Dan jadi rupanya itu dia terus kerjain itu sampai hari ini ya. Om 3 hari 4 hari yang lalu ke sana. Jadi artinya gini, untuk melakukan sebuah hal yang kita tahu apalagi sesuai dengan passion kita ya, yang tukang cukur ini dia bisa nyukur katanya sejak SD. Jadi passionnya memang luar biasa. Nah, yang sesuai dengan passion ya memang harus terus maju gitu. Jangan 2-3 kali. Nah, Om Rudi dalam pelayanan pun gitu. Gini, kadang-kadang gini. Ya, ayo kita dengar suara Tuhan. Nah, tapi kadang-kadang kita nggak dengar suara Tuhan langsung. Nah, Tuhan mau gini, coba aja dulu. Take action gitu loh. Ya, ambil sebuah tindakan. Nanti kalau kita mentok ya sudah, oke. Kita sadar mungkin ini bukan jalan Tuhan. Tapi kan belum tentu itu. Bisa jadi 1-2 kali mentok, yang ketiga kita bisa maju. Ya toh, bisa ada breakthrough begitu. Jadi take action, ambil tindakan. Jangan menyerah lah. Gitu. Oke Om, tadi ngedengar dari Om Rudi ini sebenarnya quarter life crisis itu bukan terjadi sekarang doang ya sebenarnya. Itu dari dulu udah ada sebenarnya Om ya. Iya. Cuman apa bahasanya baru ada sekarang ini gitu ya. Betul. Nah, ditambah lagi kan karena kemajuan digital nih Om nih. Iya. Kemajuan digital selain apa ya kayak memberikan dampak positif, tapi juga kalau yang nggak bisa melihat dari sisi positifnya, bisa nerima negatifnya gitu Om. Kayak misalnya sekarang misalkan orang taruh sesuatu di story nggak mungkin kegagalannya gitu, pasti kan kelebihannya yang ditaruh di story gitu kan. Nah itu terkadang membuat anak muda jadi insecure gitu Om, untuk melihat apa ya pencapaian yang dialami oleh temennya gitu kan, mungkin seusianya SMA masih bareng, tiba-tiba 5 tahun kemudian dia udah lebih sukses dan sebagainya gitu Om. Nah kalau Om Rudi dulu ada kayak gitu nggak Om, perasaan-perasaan apa ya kayak membandingkan pada usia umur 20-an gitu? Om Rudi kan lahir tahun 70 ya, berarti umur 20 itu tahun 90. 90 sampai 2000, 20 sampai 30 tahun itu belum ada Facebook dan lain-lain. Gitu. Ya. Jadi nggak terlalu ini. Om Rudi ada di tempat terpencil juga kayaknya aman-aman saja. Begitu 2000 ke atas kan baru muncul Facebook dan sebagainya. Om Rudi punya teman ada yang jadi staf menteri, yang tentara udah kolonel, yang ini wah ternyata mereka hebat-hebat. Ada tuh perasaan kayak gitu Pak. Rasanya aduh kok saya hanya jadi pendeta itu. Ya, hanya jadi pendeta. Jadi Om Rudi ya sempet sih ada pemikiran wah teman-teman saya hebat-hebat ya. Pokoknya teman Om Rudi tuh hebat-hebat lah. Sampai sekarang mereka makin hari makin naik ini ya. Nah, tapi di satu titik Om Rudi ketika ya berduaan sama Tuhan. Nah, ini pentingnya kita berdoa lah ya. Kayak diingetin bahwa apa yang Om Rudi lakukan ini adalah pekerjaan yang penting. Gitu. Ya.
Nah, ketika dan menyangkutnya kekekalan, bukan cuma dunia sekarang Iya, tapi iya. kekekalan. Nah, jadi dari situ citra diri Om Rudi tuh ngalami pemulihan tuh di situ. Ya, oke, mereka apa ya? Mereka berkarya dalam bidangnya, berkarir dalam bidangnya. Ya, Om Rudi juga dipakai oleh Tuhan dalam bidangnya Om Rudi. Dan ketika Om Rudi lihat ada orang-orang yang apa ya, mau dibimbing dan sebagainya, itu perasaan itu pelan-pelan hilang. Tapi ada, sempat ada. Ya, dan sekarang nggak ada masalah. Oke. Gitu. Iya. Pasti ada lah ya Om ya rasa-rasa itu di awal gitu ya. Ada. Namanya juga manusia gitu ya. Iya. Cuman bagaimana kita Menghandlenya. ya menghandlenya gitu Om. Nah Om mungkin bisa dibagikan ke Om strategi-strategi misalkan nih bagi kita tuh yang sering ngebandingin hidupan kita sedangkan kehidupan orang lain dan secara tidak langsung apa ya kita jadi nggak fokus sama diri sendiri dan akhirnya nggak mudah untuk bersyukur gitu. Oke. Jadi untuk urusan banding-bandingin memang tadi ya Farel ya Gaf ya mungkin teman-teman di sini kalau lagi makan tempe aja di story kan nggak? Tempe gitu, nasi sama tempe gitu ya. Rasanya jarang. Iya. Tapi kalau pas pergi ke kafe ya ada di situ mochaccino apa yang namanya susah-susah Mojito. ya mojito ya itu di storyin. Iya. Ya, kenapa? Ya orang tampilkan yang oke, yang bagus, yang keren ya. gitu ya. Ya Om Rudi juga kalau lagi makan sama garam doang yang nggak di storyin kan gitu ya. Kalau lagi pas di pesawat ya, Iya. duh ngopi nih tapi di pesawat gitu atau di mana. Nah jadi gini, saran Om Rudi sih stop membandingkan diri kita sama orang lain dalam medsos. Iya, benar. Stop aja. Artinya gini, ya sudah itu anggap hiburan. Hmm. Iya, iya. Oh teman saya hari ini minumnya ini ya saya minumnya air putih, it's okay, it's fine, gitu, Iya, iya. nggak ada masalah ya. Jadi stoplah membandingkan kalau menurut Om Rudi begitu. Berarti sudut pandangnya harus diubah ya Om ya. Iya, Bukan membuat down tapi harusnya menyemangati diri kita untuk Iya. apa ya kita bisa lebih gitu ya daripada Ya, sekarang tadi. ini gitu ya. waktu minum air putih nggak ditaruh di status, waktu dia minum yang Iya, iya. segelas 50.000, tapi jangan lupa dia nabung berapa hari tuh buat buat Iya, yang kita nggak tahu prosesnya kita nggak tahu, ya. kita nggak tahu prosesnya Iya, gitu ya. Ya semua pencapaian yang ditaruh ya Om Rudi kan misalnya anaknya Om Rudi lulus, Om Rudi bilang selamat ya nak gitu ya. Tapi Om Rudi nggak nulis gitu sih. Tapi umumnya orang nulis kan. Iya. Tapi sebelum lulus kan dia Ada proses. proses Ya, bergulat panjang. 4 tahun nih si Iya. anak ini ya. Kita orang tuanya seneng misalnya gitu. Nah termasuk apa yang kita tampilkan. Sama lah orang lain juga nampilin pasti yang oke gitu ya. Susahnya belum, nanti pada saat proses selesai baru ditampilin. Jadi kalau untuk urusan itu menurut Om Rudi stop banding-bandingin sama orang lain. Oke. Ya apalagi itu kan ya medsos lah. Gitu. Berarti kesimpulannya caranya ini stop banding-bandingin diri kita sama orang lain Hmm, ya. iya. Karena biar kita ini fokus sama diri kita Iya, sendiri benar. dan fokus sama tujuan hidup kita juga. Betul. Oke Om, nih terakhir nih aku mau minta Hmm, pesan buat teman-teman yang nonton di rumah nih. Oke. Ada nggak pesan biar dia juga bisa ngatasin yang lagi ngalamin quarter life crisis Iya. ini. Dan Iya. sekalian doa juga Om. Oke, ya. Jadi buat teman-teman, Bapak Ibu Saudara, ya mungkin ada yang 40-an masih quarter juga gitu ya masalahnya. Ya, yang pertama menurut saya adalah kita harus cari Tuhan dan firman-Nya. Iya. Ya, itu cari Tuhan supaya Tuhan itu mau saya gimana sih? Itu yang pertama. Yang kedua tadi, stop banding-bandingin sama medsos orang lain. Hmm. Kita cek aja, saya dengan saya setahun yang lalu ada progres nggak? Hmm. Kalau mau bandingin itu, saya dengan diri saya setahun yang lalu. Kalau nggak ada progres berarti kita mandek nih. Iya. Kenapa mandek? Karena sibuk ngeliatin story-nya orang. Iya, iya, benar. Itu kacau ya. Nah, yang ketiga adalah mungkin kita ragu nih, mau ini ragu, mau itu ragu. Tadi take action, ambil tindakan. Kalau salah gimana? Ya nggak apa-apa. Misalnya salah jalan nih, ya udah balik lagi ke jalan yang benar, kita jalani yang seharusnya. Kalau salah nggak apa-apa. Daripada kita nggak ngambil tindakan lalu kita stop berhenti di situ. Ya. Nah, jadi yang keempat adalah carilah seorang mentor. Sangat penting. Dalam kerohanian, dalam bisnis, pekerjaan, cari mentor. Ya.
Ini contoh nih, dalam dunia ketentaraan biasanya seorang tentara nih, letnan 2 yang mas baru lulus, dia pasti nempel sama orang di atasnya. Nanti karirnya itu ngikut. Ikut ya. Pengusaha-pengusaha muda yang sukses itu rata-rata punya mentor. Orang yang dianggap bisa mementor dia. Ya, nah, jadi Om Rudi, saya juga sarankan, ayo punyai seorang mentor dalam pekerjaan, ya dalam bisnis, dalam apapun. Om Rudi percaya, mentor ini kan udah jalan di jalan itu. Nah, Iya. itu akan nolongin kita untuk menghindari jebakan-jebakan yang ada. Gitu sih. Mari, yuk kita doa. Yuk. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh berjumpa dalam acara 180. Biar acara ini boleh menjadi kekuatan, berkat bagi kami semua, dan secara singkat memberikan tips untuk kami boleh mengatasi quarter life crisis yang kami hadapi. Terima kasih, berkati semua yang sudah mengikuti acara ini dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa kita, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. God bless. Oke teman-teman semua, hari ini kita udah belajar banyak banget dari pengalamannya Om Rudi, terutama tentang quarter life crisis. Oke, nggak berasa ya, Iya. udah Ujung acara. di ujung acara. Sampai jumpa di 180 berikutnya. God bless.